Halo Sobat Jiwa, kembali lagi di Podcast Mar, Podcast Kesehatan Marjuki Mahdi. Tahun lalu kita sudah membahas mengenai AIDS dan mungkin Sobat Jiwa boleh nih nge-scroll podcast kita sebelumnya karena dalam menyambut Hari AIDS sedunia kita mau bahas tentang Kespro nih. Kenapa sih? Karena memang kesehatan reproduksi ini perlu untuk dibahas dan juga dipahami. Nah, mungkin bagi sebagian orang atau kelompok masyarakat hal ini masih dianggap tabu. Untuk itu kita perlu nih membahas secara lebih mendalam dan mengedukasi secara dini tentang kesehatan reproduksi supaya kita juga bisa mengupayakan kesehatan kita yang lebih optimal. Dan dalam podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bidan Hera. Halo. Hai Sobat Jiwa. Gimana Bidan Hera, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kali ini kita akan bahas-bahas nih dalam menyambut Hari AIDS ya, tentunya kita pengen bahas tentang kesehatan reproduksi nih Bidan Hera. Sudah siap ya? Dan buat Sobat Jiwa, Bidan Hera adalah bidan yang berpraktek di Rumah Sakit Marjuki Mahdi. Oke, Bidan Hera kita langsung saja ya, siap nih kupas tuntas. Oke Mbak nih. Oke. Sama-sama. Yang pertama ingin kita bahas nih, kita ngobrol santai aja ya tentang kesehatan reproduksi. Nah, Bidan Hera, kesehatan reproduksi itu apa sih dan mengapa kesehatan reproduksi itu penting? Bagaimana nih kaitannya atau pengaruhnya kesehatan reproduksi terhadap kesehatan secara menyeluruh? Boleh deh dijelasin. Oke Sobat Jiwa, saya akan sedikit menjelaskan apa yang ditanya tentang bahas nih. Jadi Kespro itu, kesehatan reproduksi itu sangat penting. Karena apa? Pertama, kita tuh akan melangsungkan kehidupan kita nanti. Misalkan apa aja sih perubahan-perubahan yang harus kita alami itu buat kesehatan kita. Misalkan nanti setelah di situ ada fase-fase di mana ada edukasi untuk anak-anak dari usia dini sampai remaja. Di sini ini untuk melangsungkan kehidupan individu yang sehat. Misalkan, jadi nanti masyarakat tahu bagaimana cara siklus haid yang benar, yang teratur, yang sampai terkadang itu suka ada nyeri yang berlebihan. Terus mempersiapkan apa? Mempersiapkan kita ketika nanti akan melahirkan. Di situ ada organ-organ reproduksi yang memang patut dan memang harus kita ketahui. Hormon apa saja di situ. Setelah itu juga untuk mengetahui bagaimana sih cara menangani atau mencegah infeksi menular seksual yang sekarang lagi sangat booming ya. Apalagi sekarang kita lagi memperingati Hari HIV ya Mbak ya. Jadi di situ kita akan mengetahui apa saja yang dilakukan apabila ditemukan saat kita mengalami penyakit infeksi menular seksual. Wah, berarti memang HIV/AIDS ini sangat berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti itu ya. Betul, Oke, kita pengen bahas lebih spesifik nih, terutama kaitannya dengan kesehatan reproduksi anak dan juga remaja. Kira-kira Mbak Hera, kalau perbedaan dari atau perubahan dari sistem reproduksi perempuan dan laki-laki itu seperti apa sih? Perubahan sistem reproduksi wanita itu yang paling jelas itu yang pertama, ketika dia sudah mulai ada perubahan, dia akan tumbuh payudara, agak sedikit membesar. Yang kedua, di daerah kemaluannya tumbuh rambut gitu. Dan yang lebih penting daripada itu adalah haid pertama kali. Itu disebutnya menarche kalau kita bahasa kedokterannya. Menarche ya. Itu haid pertama kali. Nah, dari situ setelah dia mengeluarkan haid, dia tuh akan memproduksi hormon-hormon namanya estrogen dan progesteron. Itu yang nanti akan menyebabkan kehamilan ketika nanti dia sudah menikah. Itu perempuan ya. Untuk wanita. Sekarang untuk laki-laki ya Mbak ya. Kalau untuk laki-laki hampir sama ya. Mungkin ada keluar jakun gitu ya, agak nonjol di sini. Terus ada perubahan suara. Itu fisik ya. Perubahan suara, terus tumbuh kumis atau dia berjambang. Sama dengan wanita ada pertumbuhan di alat kemaluannya. Dan di situ namanya ada testis, ada organ laki-laki itu. Di situ dia baru memproduksi hormon testosteron. Nah, selanjutnya nih, pada perempuan tadi kan Mbak Hera sebutkan ya ada yang namanya menarche gitu ya, siklus pertama kali mendapatkan menstruasi. Nah, setelah menstruasi itu kan pasti berkepanjangan nih, akan terus menerus ya. Kira-kira
kalau pada wanita nih, termasuk saya sendiri mungkin pengalaman kalau menstruasi ini kadang suka merasakan nyeri atau sakit yang bahkan mungkin sangat luar biasa. Kadang kita sampai lemas gitu ya saking nahan sakitnya. Kira-kira cara menangani nyeri pada menstruasi itu seperti apa? Baik, saya jawab ya Mbak Asti ya. Boleh. Yang perlu kita ketahui dulu, ketika menstruasi itu kan tidak pernah tahu kita siklus haidnya kapan. Ada jadwal di situ teh, maksudnya ada hari, ada 21 sampai 30 hari lamanya, itu bisa 3 sampai 7 hari, itu tergantung dari Individunya individu masing-masing. Nah, di sini saya akan bahas tentang untuk menanggulangi rasa nyeri ya ketika haid ya. Yang pertama itu, yang kita ngambilnya nggak usah ke obat-obatan dulu ya Mbak ya. Jadi yang pertama itu yang kita bisa lakukan secara alami itu, kita bisa mengompres perut kita dengan menggunakan air hangat, atau nggak pakai botol diisi air hangat, lalu kita lapisi dengan kain, kita tempelkan ke perut. Itu yang pertama. Yang kedua, olahraga ringan aja, misalkan seperti apa, yoga atau jalan pagi pelan-pelan gitu, untuk menghilangi rasa nyeri itu. Yang lebih enak lagi, yang ketiga itu kita bisa usap-usap di daerah punggung atau perut, diusap halus saja. Dan ketika dari ketiga ini tidak bisa ditanggulangi, kita boleh namanya minum antiinflamasi, yaitu seperti obat-obatan ibuprofen. Itu pun kita anjurkan lebih baik konsul dulu ke bidan atau ke dokter kandungan yang terdekat. Kadang nih Mbak, nyerinya tuh kadang sampai kesakitan. Contoh saya sendiri, saya kalau haid itu luar biasa sampai sakit gitu kan. Dan itu memang kita harus konsulkan ke dokter biar dilihat apakah ada penyakit penyerta yang lainnya. Oh, oke. Itu Mbak Asti. Dan gejala-gejala pada menstruasi setiap wanita juga berbeda ya. Karena betul. Saya sendiri contohnya, kalau misalkan menstruasi hari pertama gitu ya, rasa sakit luar biasa itu akan muncul di hari ke-1 dan hari kedua. Kemudian saya diiringi dengan nafsu makan yang turun secara drastis. Saya bisa tahan nggak lapar gitu ya, seharian bahkan pada hari pertama sampai hari kedua. Tapi setelah itu hari berikutnya saya akan kembali normal gitu. Bahkan sakitnya akan cenderung menghilang tanpa bantuan apapun seperti itu. Ya, tadi balik lagi kayak tadi, setiap individu berbeda-beda. Ada kalau Mbak Asti kan nggak nafsu makan sampai seharian. Ada yang makan terus saat haid. Iya, jadi saya bilang tadi, semua yang yang proses terjadinya menstruasi itu setiap orang akan berbeda. Bagaimana dia rasa nyerinya, mungkin kata Mbak Asti nyeri sekali, mungkin di saya enggak. Jadi ambang rasa nyerinya setiap orang akan berbeda, itu aja. Tapi ada juga yang memang tidak merasakan nyeri sama sekali ya? Ada. Mungkin memang dia sudah bisa menangani atau menanggulangi rasa nyerinya, dia ini mah udah biasa aja gitu. Aktivitas seperti biasa aja. Kan saya bilang tidak sama setiap individu. Jadi memang ada yang merasakan sakit dengan range sakit tertentu, dan ada juga yang memang sama sekali normal tidak merasakan sakit. Betul. Gitu ya, hanya siklus menstruasinya saja seperti itu. Kemudian tadi tentang rasa nyeri yang berkaitan dengan menstruasi. Sekarang kalau kita bicara tentang sisi sehatnya nih, kira-kira siklus menstruasi yang sehat itu seperti apa Mbak? Terima kasih. Jadi gini, tadi udah saya sedikit singgung di depannya Mbak Asti. Siklus haid itu yang menurut buku dari Kemkes atau yang sudah saya dapat pelajari itu dari 21 hari sampai 35 hari. 21 hari sampai 35. Range-nya, lamanya itu durasinya antara 3 sampai 7 hari. Kadang ada sampai yang 8 hari gitu. Jadi sebenarnya ini adalah siklus yang memang seharusnya gitu ya Mbak Asni ya. Untuk usia dapat haid itu seperti itu berbeda-beda. Ada beberapa evidence mengatakan 10 sampai 15 tahun. Ada yang mengatakan 13 sampai 15 tahun. Apalagi dengan kehidupan sekarang, anak-anak itu makan makanan itu sangat mempengaruhi, seperti kayak junk food gitu kan. Mempercepat hormonalnya dia lebih gitu. Makanya ada anak-anak yang umur SD tuh berapa ya? Udah kelas 6 itu 9 tahunan, kadang ada 8 tahun tuh sudah haid gitu. Jadi gitu. Jadi siklusnya antara 21 hari sampai 35 hari, lamanya 3 sampai 7 hari. Kalau ada yang lebih siklusnya dari 8 hari, misalkan 11, 12 hari, bahkan sampai 14 atau 15 hari, itu bagaimana Mbak? Untuk
di masalah di kebidanan, dia tuh sebenarnya sampai 14 atau hampir 2 minggu itu Oke. masih disebut dalam Menstruasi. menstruasi. Tapi, Tapi dengan catatan, hal itu memang harus kita konsulkan, kita periksa. Kan tadi yang saya bilang kan itu bagusnya 3 sampai 7 hari. Betul. Ternyata ada yang lebih dan terus-terusan, misalkan darahnya lebih banyak. Saya sarankan untuk bawa ke dokter kandungan untuk diperiksa. Takutnya ada indikasi atau ada penyakit yang lain gitu yang membuat jadi masa haidnya tuh lama gitu. Jadi lebih baik kita periksa. Kalau memang tidak ada, memang siklusnya individu tersebut seperti itu, ya sudah, tidak apa-apa. Oke, saya jadi penasaran nih. Maaf saya tambahin. Seorang wanita mengalami menstruasi normalnya kan 1 kali dalam sebulan. Tapi kalau ada yang 2 kali dalam sebulan dan jaraknya adalah antara posisi peralihan awal dan akhir, itu apakah itu normal dan sehat? Oke, saya jawab. Nah, ini pas banget kejadiannya sama saya ya. Oke. Jadi saya tuh sebulan dapat 2 kali. Oke. Ada juga beberapa pasien juga ya tuh nggak anak-anak gadis apalagi ya. Yang lebih banyak mah yang udah usia 45 ke atas seperti saya gitu. Jadi siklusnya tuh memang sudah kadang tuh sebulan dapat 2 kali. Ya, siklus pendek namanya. Siklus pendek. Siklusnya pendek. Yang pertama, kalau memang dia sudah terbiasa seperti itu, memang siklusnya pendek, is okay gitu, tidak apa-apa. Misalkan dia tidak, tadi kita balik lagi semuanya harus ke dokter kandungan. Jadi dilihat, takutnya ada penyakit yang lain gitu, saya bilang penyerta yang lain. Jadi memang membuat si pasien itu memang datangnya 2 kali haidnya. Nah, satu lagi, kalau untuk kasus saya mungkin mau premenopause kali ya, karena kan usia sudah 47. Ya. Jadi siklus haidnya juga nggak benar, kadang sebulan 2 kali gitu dapatnya. Oke. Kalau ada yang berjeda Mbak Hera gimana? Misalkan dalam tadi range ya 3 sampai 8 hari, 7 hari gitu. Misalkan dia 1 sampai 3 hari haid normal, terus tiba-tiba nanti dia berhenti haidnya, tiba-tiba muncul di hari ke-7 atau di hari ke-8-nya. Itu normal juga atau enggak? Masih normal selama masih dihitung lamanya haid. Oke. Gitu, nggak apa-apa. Kadang juga gitu, 3 hari cuma flek, hari ke-4 bersih, ternyata hari ke-5 ke-6 Muncul lagi. Nggak apa-apa selama masa lamanya haid itu masih di dalam batas normal. Kalau kita mau memberikan edukasi ya, terutama edukasi seksual nih sejak dini nih, kira-kira untuk usia dini, kemudian sekolah dan remaja, kira-kira kapan nih kita bisa memberikan dalam waktu yang tepat itu kepada mereka semua? Oke. Kita masuk ke usia dini dulu ya Mbak. Boleh. Usia dini itu kan kalau misalkan anak-anak balita di bawah umur 5 tahun, di situ tuh di antara range 3 sampai 5 tahun. Jadi ada banyak beberapa kriteria, ada 5 sampai 6. Tapi kalau saya ambil 3 sampai 5 nih Mbak Asni. Kenapa tuh? Karena di situ kita kan sudah membedakan, anak kan udah mulai berjalan itu kan. Nah, udah harus membedakan dia perempuan dan temannya laki-laki. Gendernya. Atau gendernya. Saya laki-laki, ini perempuan. Jenis Nah, kelamin. edukasi yang penting itu sebenarnya cuma untuk, karena masih anak-anak ya, masih di bawah 5 tahun. Jadi cuma membedakan bahwa kamu tuh perempuan. Oke. Tuh, kamu misalkan rambutnya panjang gitu kan. Karena kan kalau payudara belum tumbuh kan di saat usia itu. Kamu rambutnya panjang. Terus kasih tahu ada kelamin yang berbeda. Jadi edukasinya tuh lebih ke yang simple aja. Iya, dan ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisiknya tadi yang aku bilang, kalau laki-laki ini begini, perempuan begini. Itu aja sih, karena mereka nggak terlalu, kalau kita detail banget nggak paham. Intinya berarti kalau kita perempuan, kita nggak boleh dipegang dengan orang yang bukan keluarga, misalkan ibu, cuma ibu yang bisa pegang gitu kan. Apalagi di daerah ini, kita kasih tahu daerah sensitif. Jadi dia juga ketika ada yang megang apalagi pantatnya, dia akan langsung, oh ya aku kan nggak boleh, dia langsung marah gitu. Cuma untuk itu dulu, untuk yang usia dini ya. Itu usia dini. Oke. Kalau untuk prasekolah, kita ambil dari 6 sampai 12 tahun ya Mbak Asni 6 sampai ya. 12 tahun. 6 sampai 12 tahun ini kita kan udah masuk anak ini ke dalam anak masuk sekolah SD ya. SD mau TK ke SD. Nah, di sini kita udah langsung membedakan bahwa nanti kita akan numbuh. Kalau untuk wanita nih akan numbuh payudara yang kayak tadi kan. Terus ada payudara sudah membesar. Terus kita nggak boleh, kalau laki-laki tuh begini ada penisnya gitu kan. Nah, edukasi ini kita ngomong, jadi jangan ngomong cuma
tuh punya laki-laki ada burungnya. Jadi nggak bisa oke. kayak gitu. Jadi kita harus apa ya? Menyebutkan. Menyebutkan. Jadi kan kalau zaman dulu zamannya saya kan dia mah punya laki-laki gitu kan ya. Sekarang kan udah nggak boleh ya. Sekarang itu kita lebih memperjelas karena memang saya diajarin sama ibu saya waktu itu. Jadi nggak langsung Tidak boleh penis gitu. Ya, tidak boleh bahasa yang Bahasa yang, ambigu. bingung. Jadi harus jelas Atau sesuai enggak, dengan betul. nama-nama Apalagi organnya. punya burung. Ntar kalau ada orang punya burung kan gitu. Itu nggak boleh. Jadi Oke. jadi memang harus kayak gitu. Jadi saya juga mengajarkan anak-anak saya ketika 6 sampai 12 tahun itu kita sebutkan aja alat kelaminnya. Misalkan kita ini adalah payudara gitu kan. Nah, di situ kita mempersiapkan nanti untuk proses menstruasi tuh. Oke. Ada nanti yang namanya akan haid. Karena kan tadi saya bilang umur kan ada yang umur 15 sampai 20, misalkan ada 13 sampai 15, tapi jangan salah tadi kita balik ke pola hidup. Anak-anak sekarang kan memang banyak makanan-makanan junk food yang memang sudah terkontaminasi hormon-hormon yang kita nggak ngerti ya. Jadi haidnya tuh akan cepat. Iya, kayak Di situ. kalau perempuan kan tandanya kalau sudah balik ya di menstruasi, Di cowok menstruasi. mimpi basah Mimpi gitu basah, ya. betul. Oke. Untuk anak remaja ya sekarang ya, usia remaja ya. Nah, di sini kita sudah harus mempersiapkan bahwa jadi kita harus tahu ketika kita dekat dengan laki-laki kita tuh harus seperti apa, nggak boleh. Karena apa? Kita sudah terjadinya menstruasi. Kita kasih tahu juga bahwa proses menstruasi itu adalah hal yang sangat normal pada wanita gitu. Oke. Nah, pada seorang wanita yang memang sudah beranjak remaja tadi, di situ juga kita mengajarkan apa sih tentang kehamilan gitu loh, proses pembuahan. Ketika menstruasi itu tidak terjadi, di situ ada hormon estrogen dan progesteron yang akan mengakibatkan kalau dia memang berhubungan, dia akan mengakibatkan kehamilan. Nah, di sini kalau misalkan kondisinya atau statusnya dia belum menikah, ketika dia tidak menikah, dia ada estrogen dan progesteron ketemu itu dia hamil. Kenapa tiba-tiba dia tidak mens gitu kan? Nah, mungkin itu adalah proses siklus haidnya. Di situ harus cari kita kasih tahu siklus haid. Seksual juga ya kayaknya ya. Seksual juga kita harus kasih tahu di situ untuk mempersiapkan nanti dia. Dan apa juga ya maksudnya kalau di remaja pasti aktivitas seksual yang tidak boleh dilakukan sebelum waktunya gitu ya, itu Tadi juga penting tentang, ya. tentang ya kita edukasi seksual yang nggak boleh sembarangan kita lakukan sebelum menikah gitu. Kan banyak yang Harus kayak gitu. legal Harus gitu legal, ya. ada Harus buktinya. sesuai waktunya Betul. gitu ya. Itu tetap Oke. harus kita sampaikan ya, karena sekarang tuh banyak kayak pergaulan bebas kayak gitu yang kita takutin gitu. Oke. Ya, tadi kita bahas di Cash Pro tentang anak dan juga remaja nih. Kita pengen juga bahas di usia produktif. Nah, tadi ya dari awal kita udah bahas cukup banyak. Kira-kira pasti di usia produktif ini kaitannya dengan tadi aktivitas seksual itu tadi ya. Nah, kira-kira Mbak, apa saja sih gejala infeksi seksual menular dan bagaimana caranya kita bisa mencegah infeksi Seksual ya. benar ya. Kita masuk ke babak yang dipenting-pentingin. Dipenting-pentingkan. Kita harus tahu dulu penyakit infeksi menular seksual itu IMS itu harus tahu apa sih, kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu gitu kan. Intinya ketika kita mengetahui ini ada satu penyakit yang menular, pastikan salah satunya itu terjadi saat melakukan hubungan badan. Oke. Hubungan badan dengan apa? Mungkin dengan orang yang pertama dia memang gaya hidupnya bebas, dalam artian tanda kutip dia suka gonta-ganti pasangan. Gitu ya, gonta-ganti pasangan. Ini bisa terjadi bukan pada orang-orang yang belum menikah aja, tapi juga bisa terjadi pada yang sudah berkeluarga juga. Yang terpenting di sini adalah untuk tidak terjadinya itu kita tetap harus menggunakan apa? KB-nya kayak KB kondom. Saya ngomong kondom tuh selalu KB gitu kan. Padahal sekarang udah diperluaskan ya. Untuk mencegah itu terjadi bisa menggunakan kontrasepsi atau kondom yang dipakai. Itu untuk biar tidak terlalu menularnya kan memang dari cairan ya. Nah, adapun yang dirasa atau apa aja sih yang dirasa pada orang-orang penyakit IMS itu, yang pertama kencingnya itu perih. Ya, dia merasa perih dan panas.
Padahal tidak makan cabai ya di bawah ya Mbak ya. Nggak ada api Nggak juga. ada api juga. Dia merasa panas, perih. Oke. Yang kedua itu sampai mengeluarkan cairan di dalam Area sensitif area ya. sensitifnya, kadang berwarnanya coklat, hijau, dan sampai ke putih menggumpal, itu agak bau gitu. Itu. Oke. Yang ketiga dia merasakan panas. Tadi saya bilang ada panas menjalar di daerah perut ke pinggang. Oh. Yang lebih spesifik itu dia nyeri pinggang. Jadi ada di sebelah sini tuh Mbak, nyeri sekali. Dan sampai untuk melakukan aktivitas pun dia tidak bisa. Oh gitu. Gitu. Itu yang paling parah. Nah, semua ini tetap harus kita konsulkan. Misalkan sobat jiwa menemukan hal-hal seperti ini, ya sudah, mau bagaimana lagi? Jangan juga didiamkan, langsung Harus bawa segera aja konsul, ke ya? konsultasi ke dokter yang menangani hal-hal tersebut. Oke. Cara yang sederhana, efektif dan cepat untuk dilakukan dalam mencegah itu semua selain tadi menggunakan kondom, ada lagi nggak Mbak? Paling pemeriksaan ya. Pemeriksaan screening ya. Screening ya. Oke, Jadi semacam untuk screening itu pemeriksaan ada untuk pemeriksaan. Jadi kayak medical check up, tapi khusus untuk area sensitif. misalkan apa, kita boleh melakukan pap smear Itu wanita. Pap smear Untuk- ini untuk wanita yang sudah menikah saja sudah atau yang pernah berhubungan, Oke. dia mau menikah Atau atau belum? belum menikah tetapi dia sudah berhubungan, harus diperiksa. Oke. Untuk ada deteksi IVA juga untuk kanker yang kayak gitu-gitu kan. Kan pertama itu memang dari hal gejala yang tadi yang disebutkan itu kan Mbak. Gitu kan, kita nggak tahu efek kedepannya itu berapa tahun kemudian itu akan terjadi hal-hal selain HIV juga, mungkin dia kena cancer. Tadi kondom jadi salah satu alat yang mencegah untuk infeksi menular seksual. Nah, kontrasepsi itu jenisnya ada apa aja dan bagaimana cara kita memilih kontrasepsi yang tepat dan juga aman? Oke. Ini balik ke kebidanan. Boleh. Oke. Adapun jenis-jenis kontrasepsi itu, yang pertama ada namanya kontrasepsi hormonal. Hormonal itu juga bermacam-macam. Di situ ada pil KB, ada suntik KB. Suntik KB itu bisa yang sebulan atau yang 3 bulan. Yang terakhir adalah implan. Itu bahasa awamnya itu adalah susuk. Nah, itu susuk. Susuknya bukan susuk ini ya Mas. Susuknya yang di tangan yang dimasukkan ke bawah kulit ini. Itu yang untuk hormonal. Kalau yang untuk alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR, kalau orang awam menyebutnya adalah spiral, di kami adalah IUD. Itu bermacam-macam juga. Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Gitu. Itu yang baru saya dapati. Itu juga sama kontrasepsi. Nah, itu yang aman gitu kan. Yang ketiga ada kondom. Nah, itu tadi saya bilang, saya kalau ngomong kondom tuh ingatnya tuh alat kontrasepsi aja gitu ya. Ada kondom. Yang keempat itu ada istilahnya untuk wanita itu namanya tubektomi atau disteril ya. Steril itu ada 2. Untuk wanita namanya tubektomi, MOW. Untuk laki-laki vasektomi. Gitu. Itu dilakukannya di rumah sakit. Kalau yang tadi 1, 2, 3, 4 itu bisa sobat jiwa mau ke bidan terdekat atau mau ke dokter kandungan yang terdekat. Oke. Dan MOW ada di kita ya? Ada di kita. Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Mbak, tadi kita udah bahas ya dari segala macam sudut kira-kira nih. Yang paling penting juga mengenai alat vital atau alat kelamin baik perempuan ataupun laki-laki. Kira-kira cara bersihinnya nih yang baik seperti apa supaya alat vital kelamin kita tetap bersih dan juga sehat. Oke, saya mau menjelaskan yang wanita dulu ya. Boleh. Karena ini benar-benar fatal banget. Waktu saya jaga di Poli itu banyak sekali keluhan seperti ini. Jadi yang benar itu cara membersihkan kita kalau ngomong sini obeh tuh bahasanya cebok ya, bahasa itunya ya, cebok ya. Kalau di kita kalau ngomong tuh ya cebok, basuh dibilas ya. Kalau dibilas takutnya nyuci. Pokoknya istilahnya itu
cebok lah ya. Ya maaf aja Iya, ya. iya, dibasuh, dibilas. Ya, kalau Iya. bahasa Sundanya Iya. beh ya gitu. Oh, Ya. beh. Oke. Caranya itu kalau wanita itu kadang kan Oke. jujur aja nih Mbak Asli saya tanya. Mhm. Pasti ceboknya asal yang penting nah, kalau kena Jangan dong. Oh, iya. Jadi gini, kalau wanita itu cara membersihkannya itu Mm-mm. dari atas vaginanya itu kan ada yang di atasnya, Ya. diusap ke bawah dekat anus. Oke. Makanya kan kalau Dari depan ke ke belakang, gitu. Bukan Oke. kebalik. Karena kenapa kalau kita dari belakang ke depan, Heeh. kumannya dari anus itu takutnya masuk atau bakterinya itu kita masuk ke dalam vagina. Iya. Itu dari intinya itu dari basuh dari depan ke belakang. Oke. Dan jangan lupa kadang ada labianya Mm-mm. wanita itu di vagina itu pun kita harus bersihkan. Kadang situ ada suka apa ya putih-putihnya itu. Mm-mm. Nah itu kalau kita tidak membersihkan bahayanya adalah nanti bisa terjadi infeksi. Di situ kan ada virus-virus yang banyak, itu ada bakteri Belum kondisi lembab ya. di situ. Mm-mm. Jadi memang harus bersih, nggak usah takut. Dan juga nggak usah harus kencang-kencang gitu. Intinya bersih. Tangan kita tetap harus pakai sabun dulu. Tangan kita, bukan vagina kita. Nah, ini juga penting nih. Dulu saya ingat ini jadi sempat pembahasan yang cukup ramai nih. Area sensitif itu sebenarnya boleh nggak dibersihkan dengan cairan kimia selain air bersih? Maksudnya dalam konteks sabun gitu ya. Yang tadi Mbak Asni bilang tuh banyak banget cairan cuci vagina itu ya. Mm-mm. Itu kan banyak sekali. Mhm. Sebenarnya Mbak, dengan kita membersihkan, kita yakin itu bersih, Mm-mm. dengan tangan kondisi kita bersih, kita tadi obeh tuh cebok itu dengan benar, dengan air yang mengalir, Mm-mm. air yang bersih, itu nggak perlu lagi menggunakan sabun ataupun apapun di luar sana yang dijual bebas gitu, nggak usah. Udah pakai itu aja. Jadi air bersih, Air bersih, yang tangan bersih, tangan bersih, air bersih. Cara untuk ceboknya juga harus benar. Tadi Oh, dari depan, dari depan ke belakang. gitu. Oke, Gitu aja. jadi kalau memang menggunakan pembersih kimiawi itu sebenarnya Saya takutnya kan vagina kita tuh sensitif. oh, pH kita kan di situ kan nggak tahu dengan pH-nya sabun, yang ada nanti malah iritasi dan perih, malah Oke. bikin penyakit nanti. Nah untuk laki-laki ya sekarang ya cara bersihinnya ya kan? Mm-mm, Tadi kan mm-mm. cara pembersihannya. Ya. Nah, untuk laki-laki biasa dibasuh. Kalau misal laki-laki itu penisnya mempunyai kulup, dibuka sedikit, dibersihkan saja. Pelan-pelan aja, jangan sampai kencengan juga. Biasa pakai air yang mengalir dengan tangan kanan. Tangan kita udah bersih. bersih gitu Gitu ya. aja. Oh, berarti memang kuncinya di air bersih Air dan juga bersih, tangan yang tangan. bersih. Kita tadi udah bahas secara umum produktif dan anak remaja. Kita pengen juga nih bahas di lansia Mbak Hera. Kira-kira nih kalau untuk lansia itu sendiri kan ada tadi Mbak Hera bilang ya usia 40 tahun ke atas mendekati menopause. Nah, kalau sudah terjadi menopause itu biasanya terjadi di usia berapa dan sebenarnya menopause itu apa sih gitu. Oke, saya jawab. Menopause itu adalah berhentinya wanita ya, berhentinya haid atau siklus haid. Mhm. Kalau ngomongin usia itu tadi balik seperti tadi saya bilang, ketika menstruasi akan berbeda-beda setiap individu. Akan berbeda-beda. Tetapi yang saya baca atau yang saya lihat dari jurnal-jurnal itu biasanya itu dia sekitaran di antara umur 45 sampai 50 tahun. Yang kita menurut ilmunya gitu 45 sampai 50 tahun. Tetapi banyak juga yang terjadi, contohnya untuk ini mah kisah nyatanya gitu ya. Ibu saya usia 42 tahun sudah menopause. Oke. Gitu. Sudah tidak sama sekali tidak sekali mens. Jadi benar dari 42 tahun. Tadi kita balik lagi pola hidup sehat kita gitu kan. Semuanya itu tergantung dari individu masing-masing. Oke. Gitu. Apakah ada tanda lain yang terjadi pada saat kondisi menopause kalau biasanya memang ditandai dengan menstruasi yang terhenti? Apakah ada tanda yang lain misalkan mental, fisik dan lain-lain atau mungkin hormon-hormon seperti apa? Oke. Ini kita ngomongin wanita dulu ya Mbak Asni ya. Yang pertama itu kalau di fisik itu biasanya wanita itu merasakan panas, keringetan gitu. Terus dia mulai gelisah dan tidak bisa tidur. Selain tadi berhentinya haid, di fisiknya itu jadi panas,
terus kayak berkeringat gitu kan. Di situ memang nama juga menopause, berarti ada pemberhentian namanya hormon progesteron dan estrogen. Berarti sudah tidak berproduksi lagi di dalam rahim. Itu dulu hormonnya. Jadi pasti sudah tidak head karena tidak bisa memproduksi hormon tersebut. Untuk mentalnya tadi ya. Tadi kan fisik udah saya sebutin. Mentalnya dia merasa gimana ya, kadang murung, itu ada kayak gitu, murung, terus kelelahan, kayaknya aduh, aku kok kayaknya udah nggak ada gairah gitu. Itu udah pasti ya, karena tadi ada dua hormon yang diberhentikan ketika menopause gitu. Merasa tadi panas, dia kelelahan, dia langsung merasa tidak nyaman gitu kan. Mungkin kalau misalnya dia umur 42 tahun merasakan sudah menopause, aduh, itu kan pasti ke mentalnya dia, aduh aku udah nggak mens lagi nih, aku udah merasa menopause padahal usia aku seperti ini. Agak sedikit, karena gini ya, perempuan kalau udah menopause keriput katanya. Udah menopause keriput, aduh nanti aku keriput, itu lebih ke mentalnya, minder, gitu. insecure gitu ya. Aduh ntar aku peot lagi, nggak begini, nggak cantik. Karena itu tadi hormonnya, yang dua hormon yang harusnya diproduksi oleh wanita, dia terstop gitu, Mbak. Tapi apakah itu hanya perasaan aja atau memang benar kenyataan seperti benar, itu? akan benar. Ada benar kan tadi, pasti ada penyusutan karena hormonnya juga ada. Penyusutan. Oke, Gitu. baik. Nah, kalau di wanita ada menopause, gimana dengan laki-laki lansia? Apakah ada istilah lain, bahasa lain, atau memang terjadi siklus yang sama, berhenti juga? Dan ada penurunan seksual atau kinerja dari alat reproduksinya? Kira-kira seperti apa? Kalau untuk laki-laki namanya menopause itu tidak ada. Tidak ada kata menopause. Tidak ada kata menopause. Maksudnya gini, dia cuma penurunan fungsi seksualnya aja. Kan kalau alat sistem reproduksinya. Tadi kan menopause kita kan berhenti haid, hormonnya udah udah benar-benar nggak ada. Tapi kalau laki-laki nggak ada dia, cuma libidonya menurun. Tadi fungsi seksualitasnya juga menurun gitu. Untuk gejalanya hampir sama ya. Jadi penurunan hormonnya testosteron pun berkurang gitu. Cuma ya itu tadi nggak ada menopause dia sampai kayak kita benar-benar berhenti gitu. Dia tetap bisa, cuma tadi libidonya menurun, fungsi seksualnya menurun, ereksinya pun juga akan menurun. Jadi gitu. memang tidak seproduktivitas Seperti waktu usia betul, produktif ya, seperti itu. betul. Sangat seru dan ya. penting, iya menarik untuk dibahas dan jadi wawasan juga, terutama untuk kaula-kaula muda nih, supaya nggak salah arah dan pergaulan ya. Ini penting banget. Oke, Sobat Jiwa, fungsi reproduksi dan seksual merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh. Stop diskriminasi dan juga stigma kepada orang HIV dan keluarganya. Mari kita lebih mawas diri untuk diri kita supaya kita bisa mengupayakan kesehatan yang lebih optimal untuk diri kita semuanya. Dan sekian podcast kali ini. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat.